Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya ini ya, teman-teman ya, ada sedikit pengumuman atau informasi lah. Gini, untuk responsi 4 ini semacam apa ya, beritanya semacam simpang siur gitu, teman-teman. Ternyata untuk kelas C dan A ini tidak di apa ya, pengumumannya tuh di awal tidak disuruh untuk responsi 4 karena memang ketentuan awalnya gitu. Makanya saya bingung juga waktu kalian bilang responsi 4-nya kapan gitu karena sebenarnya nggak ada di awal tuh, responsi hanya 3 kali. Dan responsi keempat ini pengumpulan sertifikat solo learn itu kan. Nah tapi ada beberapa aslep yang apa ya, yang sudah terlanjur gitu responsi dan menganjurkan untuk memang responsi keempat, materinya dictionary dan function. Nah jadi karena simpang siurnya informasi seperti ini, kalau saya saranin kalian ya, kita ambil sikap gini aja. Kalau memang ternyata responsi 4 itu ada, ya udah isi eh, apa yang kita dapat hari ini ke kartu konsul. Oke, jadi catat aja dulu apa yang kita dapat hari ini, dicatat. Nanti semisalnya responsi 4 memang ada, ya pindahkan aja catatannya ke kartu konsul. Tapi semisalnya responsi 4 itu nggak ada, ya anggap aja ini belajar kelompok kita lah. Ya, anggap aja kita belajar di luar jam praktikum maupun responsi gitu. Oke, nggak ada ruginya juga kan belajar. Ya gitu aja kita ambil sikapnya ya, soalnya ini agak masih bingung nih, masih dibahas soal responsi 4 ini. Oke, mungkin sebagai awalan tadi informasinya ya. Sekarang kita lanjut aja masuk ke materinya tentang dictionary. Oke. Oke, slide saya sudah terlihat. Ya, Bang. Oke, terlihat ya. Sebentar. Oh, sorry sorry sorry. Jadi teman-teman bisa dibuka dulu foldernya ya. Kalian buat dulu folder untuk responsi kita keempat ini, atau belajar belajar kelompok kita ini keempat ya. Nggak apa-apa. Dibuat aja dulu foldernya. Kalau sudah diselect foldernya, masuk ke VS Code-nya. Oke, ini untuk yang game.py ini hiraukan aja ya. Kita fokus ke app.py ini aja dulu. Oke. Kita lihat dulu modulnya. Jadi sebenarnya dictionary ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Ada di modul keberapa tuh, kita sempat singgung mengenai tipe-tipe data. Nah jadi sekarang kita akan lebih masuk lagi mengenai dictionary. Nah setelah kita mengenal struktur data list ya di pertemuan sebelumnya, ternyata list itu punya kekurangan. Jadi iya, apa namanya, list itu nggak bisa menggunakan sebuah kata kunci untuk mengakses itemnya. Jadi kita hanya menggunakan nomor indeks, ya kan? Misal indeks ke 0 nanti keluar itemnya gitu. Nah, kekurangan inilah yang ditutupi oleh dictionary, di mana dictionary bisa kita berikan sebuah kunci untuk mengakses value-nya. Nah, contohnya tuh seperti ini. Kuncinya itu yang ini, ya, nama ini dan isinya ini, Fakultas Teknik. Begitu juga dengan yang URL. Kuncinya URL dan nilainya ini ft.unmul.ac.id ini. Nah, pada contoh di atas kita membuat sebuah dictionary bernama fakultas. Oke. Dengan isinya ini. Oke. Nah, dalam bahasa pemrograman lain seperti PHP ya. Jadi, dictionary ini dikenal dengan sebutan array asosiatif ya di bahasa PHP. Dia mirip-mirip sih sebenarnya. Bahkan bisa dibilang sama lah. Oke, mungkin bisa kita langsung coba aja kali ya. Kita coba aja dulu yang pertama itu
membuat sebuah identitas dari seorang mahasiswa. Mahasiswa sama dengan bukanya pakai kurung kurawal, ya, mirip seperti list kemarin, hanya saja dia ada kuncinya. Misal ID pertama itu 1 1. Lalu apalagi nih, name-nya kok sama dengan sorry titik 2 ya, bukan sama dengan titik 2. Name-nya misalkan berapa nih, 20 100 15 01 gitu ya. Lalu nama, misal siapa nih, Budi Hermawan gitu ya. Lalu kelas, misal kelasnya A. Oke. Tadi kok ada salah nih, salahnya di mana? Oh, sini kurang koma. Nah, dah. Selanjutnya, kalau kita mau mengakses nilai-nilai di dalamnya, itu dia ada beberapa cara. Ini kan kita sudah deklarasinya ya. Sekarang mengakses nilainya. Oh ya, untuk deklarasinya itu ada 2 cara ya, menggunakan cara seperti ini, langsung kurung kurawal, atau seperti ini, istilahnya constructor. Tapi yang umum digunakan sih setahu saya yang seperti ini. Jadi contohnya, jadi yang saya contohkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke akses elemen atau akses item ya. Nah, jadi ada 3 cara. Ya, ada 3 cara dalam pengaksesan item di dalam dictionary ini. Yang pertama, itu menyebutkan nama dictionary-nya dan kata kuncinya. Misal, saya mau ambil namanya ini ya, nama lalu Budi Hermawan gitu. Berarti print dalam kurung ya, lalu apa nih, nama sama dengan, atau enggak gini aja, nama sama dengan, lalu kita bisa pakai string s %s atau kurung kurawal gini. Kalau saya biasanya pakai ini ya, dikosongin aja kurung kurawalnya untuk menandakan tempat dari sebuah variabel yang kita ambil. Lalu isi variabelnya apa? Dot format dalam kurung. Tadi kita mau apa? Mahasiswa. Ini nama kuncinya tadi nama. Lalu oh, itu aja sudah ya, karena cuma 1 kita. Nggak ada yang kayak ini, kalau dia kan ngambil sosmed baru Facebook, karena dia di dalam dictionary ada dictionary lagi. Itu bisa sih kita lakukan, tapi untuk sekarang sebagai contoh kita hanya menggunakan 1 dictionary aja ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita jalankan. Nah, nama sama dengan Budi Hermawan, berarti jalan ya. Oke, jalan. Selanjutnya kita masuk lagi ke cara kedua. Jadi cara kedua itu menggunakan metode get. Kenapa ada metode get? Karena gini teman-teman, kalau saya ingin mengakses elemen ini ya, isi-isinya dari dictionary ini, tapi yang kuncinya itu tidak ada. Ini kan kuncinya ID, name, nama, kelas. Misal saya mau akses prodi gitu. Nah, prodi seperti ini. Kalau saya jalankan, nah dia error, karena katanya prodi nggak ada. Maka dari itu kita pakai get, karena ada perbedaan kalau pakai get. Lihat ya, caranya tuh getnya mana tadi deklarasinya. Oke, get nama gitu. Oke, kita tes ya. Ini diganti dot get dalam kurung nama. Kok nama? Prodi tadi ya? Prodi. Coba, nah dia nggak error, jadi dia tetap bisa berjalan codingannya, hanya saja tulisannya non. Jadi ini lebih, ibaratnya lebih antisipasi lah kita terhadap error gitu. Cara kendalikannya pakai get. Dan kita bisa juga menyampaikan pesan apabila prodi ini tidak ada di parameter kedua.
Nah, misalkan apa? Tidak ada nama gitu. Tidak ada kunci ini. Kita jalankan lagi. Nah, dia akan mengambil parameter keduanya. Tidak ada kunci ini. Oke. Kalau ada gimana? Misal nama. Nama kan ada nih, Budi Hermawan. Kita lihat ya hasilnya. Nah, dia tetap ngambil parameter yang pertama dan parameter yang kedua tidak dihiraukan. Oke? Itu untuk get. Ada yang mau tanya? Jadi ini termasuk error handling ya Bang ya? Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang. Jadi kalau kalian mau ngambil nilai lebih baik menggunakan get. Oke? Itu untuk cara pertama. Nah, terus kalau kita mau ngambil secara keseluruhan, kan ribet ya kalau satu-satu gini, get ID, get nama, get name dan seterusnya kan ribet. Nah, itu pakai cara yang ketiga. Apa? Menggunakan perulangan. Nah, jadi perulangan ini sebentar ya, saya lihat catatan saya dulu nanti daripada salah-salah. Bentar. Nah, karena di sini ada juga sih sebenarnya. Mana perulangan tadi? Nah, ini ya. Isi dictionary. Oke. Jadi kita mau mengakses semuanya ini. Nah, caranya pertama pakai for. Ya, for, lalu kita siapkan nama variabelnya. Misal i in nama dictionary-nya mahasiswa. Ya, contohnya seperti ini aja dulu deh. Lalu kita print variabelnya i. Ya. Kita jalankan. Nah, sudah tertampil. Tapi yang ditampilkan apa? Hanya kuncinya aja. Value-nya nggak ditampilkan ya. Nah, kalau mau value-nya ditampilkan, itu sebenarnya ketika dictionary ini diakses, dia punya metode di dalamnya. Jadi kita bisa dot. Nah, ada yang namanya get, bukan get, sorry, case, item sama values. Ya, yang biasa digunakan itu. Case, item sama values. Kita coba yang case dulu ya. Artinya kunci kan ini. Sebentar, ada yang baru masuk nih. Saya admit dulu. Oke, nggak ada lagi kan? Oke, nggak ada. Gabung respons ya. Kita aspek dulu yang baru gabung. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana nih? Oh ya, sampai case dulu. Kita coba ya hasilnya apa itu kalau kita taruh case di sini. Bukan case sih, keys bacanya. Sama aja ya. Dia nilai defaultnya, jadi kuncinya. Kalau values isinya ya. Satu ini Budi Hermawan A. Kalau keduanya berarti pakai item. Nah, tapi kan permasalahannya ini masih dibentuk dalam satu apa sih namanya itu, list lah bisa dibilang ya. Bukan list, ini tuple ya kalau kemarin tuh kita belajar. Intinya dia masih terbungkus dalam satu tuple seperti inilah, dalam satu kerangka data gitu. Kita mau mecahkan ini, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Mecahkan nilai-nilai ini. Jadi ID kita ambil sendiri, satu kita ambil gitu, kita keluarin dari bungkusannya ini. Pakai dua variabel Bang. Ya benar. I, K. Ya, misal i, apa ya, j ya misalkan. Lalu dicatat ya, bantu Kak Hanifa buat siapa yang bisa jawab tuh. Berarti kita bisa kasih di sininya dalam kutip variabelnya kita siapin untuk yang i sama dengan untuk yang j. Lalu dot format dalam kurung i, j. Ini sekali lagi ya, saya ingatkan aja, mungkin kalau teman-teman lupa. Misalkan kalian nggak nyaman dengan contoh penulisan seperti ini, boleh juga diganti dengan yang kayak gini. F-nya ditaruh di depan. F, lalu isi I sama dengan J.
Nah, ini boleh juga ya. Atau yang pakai string S itu boleh pakai string formatter istilahnya. Jadi memang ada 3 tipe programmer sih di dalam Python ini kalau saya lihat kayak meme-nya gitu. Kalau saya sih lebih nyaman pakai yang ini. Nah, bebas nanti teman-teman pakai yang apa ya. Oke, kita jalankan. Nah, berhasil ya, kita ambil nilainya ID sama dengan 1, name, nama kelas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, on mic aja ya. Saya mau nanya bang, Yo, silakan. dalam satu key itu boleh value-nya boleh lebih dari satu kah? Dalam satu key kayak gini berarti 2 gitu kah? Tambahin 2. Iya. Setahu saya nggak bisa sih ya. Setahu saya sih nggak bisa. 1, 2 ini kan value-nya ya 1 aja gitu. Kalau 2 itu nanti beda lagi. 2 itu kayak gini. Misalkan bukan bahasanya bukan 2 value tapi 2 elemen. Jadi ini untuk data pertama, lalu kita bisa tambahin untuk data kedua. Tapi contoh penulisannya tentu nggak kayak gini ya. Ini perlu kita rapikan. Misal 502 namanya kita ganti ya. Jadi siapa nih? Misalkan Asep Kurniawan gitu ya. Lalu kelasnya B. Nah, ini nggak bisa kita bungkus ke dictionary gini. Kita ganti. Harus kita bungkus ke dalam list. Ini pindahkan ke sini kurung penutupnya. Lalu ini pindahkan ke sini, koma. Buat lagi satu list lagi, pindahkan ke sini. Nah, kalau gini bisa. Jadi ini untuk data pertama, ini untuk data kedua, dan seterusnya. Karena bentuk database pun itu seperti ini ya. Kalau nanti teman-teman mungkin belajar web bahasa PHP, dia seperti ini codingannya. Kalau kita jalankan bisa nggak nih? Keluarnya gimana tuh? Oh, dia error ya, nggak bisa seperti ini. Kita harus buat perulangannya jadi 2 kali. Mahasiswa, karena dia ada 2 nih, nggak bisa ya. Seperti itu untuk pengaksesan elemen. Kita lanjut ya. Tadi sudah sampai akses elemen, sekarang masuk ke menambahkan item. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode yang namanya update untuk menambahkan isi ke dictionary. Parameternya berupa dictionary, oke. Selain berfungsi untuk menambahkan, metode ini juga berfungsi untuk mengubah. Nah, kita contohkan ya. Misal kita mau tambahin apa nih? Mau tambahin satu buah elemen yang namanya prodi gitu katakanlah. Berarti caranya gimana? Mahasiswa dot update dengan parameternya itu tadi apa? Dictionary. Berarti kayak gini. Prodi lalu isinya. Misal informatika. Nah, kita jalankan ya. Belum di print ya, sorry. Print mahasiswa. Nah, lihat nih. Dia bertambah kan? Prodi informatika. Sekarang kita print biar lebih kelihatan deh, kita pakai perulangan. Nah, kelihatan ya. ID, name, nama kelas, prodi informatika. Nah, selanjutnya selain bisa menambahkan isi item barunya ya, elemen barunya di dalam dictionary, kita bisa juga digunakan untuk mengubah katanya nih. Nah, jadi bisa kita ubah. Misal kita mau ubah yang namanya Budi Hermawan awalnya kan, kita ubah ya. Berarti mahasiswa update-nya kita tulis di sini nama, lalu informatikanya kita ubah jadi apa tadi? Asep Kurniawan. Kita jalankan. Nah, berubah dia. Oke? Jadi Asep Kurniawan.
Seperti itu. Itu untuk menambah atau mengubah. Lalu ada cara kedua sih sebenarnya untuk mengubah. Nah, pakai sama dengan kayak gini. Yang kayak list kemarin itu, kita kan pakai sama dengan ya. Misal kita pengen ngubah lagi nih satu, ngubah apanya? Ngubah isi dari kelasnya. Berarti kelas sama dengan kita ubah ke B. Lihat hasilnya. Nah, berubah ya jadi B. Oke. Seperti itu. Ini sudah untuk menambah, mengubah. Kita lanjut ya ke menghapus. Kalau ada yang ditanyakan langsung on mic aja ya. Nggak apa-apa. Bang, Yo. Siapa tuh? misal kalau mau hapus key-nya tuh gimana ya, ngapus kuncinya? Menghapus kunci. Bisa ya? kah? Nah, ini kita masuk ke materi menghapus kunci. Bukan ngapus, apa namanya? Mengganti, Oh, mengupdate. mengupdate kuncinya. Nah, pertanyaan. Kalau itu kan cuma update value-nya aja kan. Kalau Hmm. kuncinya gimana? Harusnya bisa sih. Coba ya. Ini saya belum ngetes juga nih. Kita coba dong. Pakai update ini. Lalu bentar. Kayaknya sih harus pakai perulangan. Dia nggak bisa kalau kayak gini. Kalau misalkan kita ganti kelas gini, lalu kelasnya Asep, kelas Asep Gunawan, bentar. Kelasnya kita ganti jadi apa nih, misalkan A 2018 gitu ya. Ini hapus. Saya kurang tahu sih, harusnya kalau bisa ya syukur ya. Kalau enggak, harus pakai perulangan nih. Coba kelas A, oh nah ini diganti ya. Ininya jadi A. Oh nggak bisa ganti kuncinya nih kalau kayak gini. Dia kan bingung soalnya. Yang dijadikan parameter ini kuncinya, tapi kalau kuncinya yang diganti, pertanyaannya parameternya apa? Ya kan? Oh iya. Iya, nggak bisa sih tahu saya, tapi harusnya ada caranya harusnya. Coba kita cari di Google aja ya, sekalian kita searching. Kalau feeling saya sih harusnya pakai perulangan, baru dicari jika variabel ini menemukan kunci ini, maka gantilah kunci ini gitu. Bahasanya coba ya. Apa tuh bahasa ya nih ya? How to replace case in dictionary Python. Oh bukan replace ya, change ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya, ubah. Change the name of. Nah ini. New key dictionary.pop. Oh pakai pop ya. Jadi dihapus dulu, lalu diubah ke sini. Coba bentar, bisa nggak ini logikanya? Adalah one step. Coba kita pakai yang ini aja deh. Berarti seperti ini. Lalu kita mau ganti apa, misalkan kita mau ganti nama kelasnya tadi ya. Ini kelasnya jadi B. Lalu new key nya kita ganti jadi kelas baru gitu. Kelas baru. Lalu ini kita ubah jadi kelas ya, karena kunci yang lama kan namanya kelas nih. Oke. Print mahasiswa. Udah, coba ya. Nah bisa ya, ini coba nih kelas underscore baru, bisa. Oh iya. Sip bang. Jadi dihapus dulu kelas lamanya, bukan kelas lamanya, bahasanya apa, key lamanya, lalu diganti. Sip, pertanyaan bagus ya, saya belajar juga soalnya. Baru tahu nih. Bang, boleh izin bertanya bang? Yo boleh. Misalnya tadi kan ada nambah ID itu 2 tadi, 1 sama ID 2. Nah kan di dalam ID 1 itu kan ada berapa itu? Ada nama, NIM. Misalnya tadi ID 2 itu kita manggil salah satunya gimana bang? Kita definisikan ID-nya 1 itu berdasarkan NIM, nama semuanya muncul. Oh, Itu jadi gimana? kah dicari ID 1 nanti yang Berdasarkan NIM ya. Ya kan ID 1 kan dari NIM, nama.
sama kelas. Nah, tadi ID 2. Kalau kita misalnya nyari ID-nya satu, nih keluar nih yang NIM orang ini itu Ya, Bang, ya, gimana? paham saya. Berarti pakai metode searching gitu ya. Ayo kita diskusi sama-sama nih. Tadi saya baru belajar kayak gitu tuh. Semoga masih ingat ya. Semoga masih ingat. Ini di komen dulu. Saya kalau nggak salah sudah siapin codingannya nih. Kalau nggak salah. Nah, ini. Saya sudah siapin karena saya yakin kalian pasti ada nanya itu. Karena bagus juga memang sih pertanyaannya. Saya juga kalau jadi kalian pasti nanya itu. Nah, biasanya sih ID ini nggak dipedulikan ya. Orang-orang tuh biasanya nyari dia berdasarkan name atau enggak nama gitu. Tapi kalau beda cerita kalau kalian masuk ke bahasa web ya, yang dikirimkan tuh ID. Tapi nggak apa-apa, kita contohkan nyarinya berdasarkan ID aja ya, sesuai pertanyaan teman kalian tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia pakai for i. Oke, lalu kita ganti ininya jadi ID. ID-nya apa? 1. Nah, codingnya seperti ini. Jadi pertama kita searching dulu, kita looping dulu. Kita lakukan perulangan ya di dictionary mahasiswanya ini. Lalu dicari jika ada variabel dengan kuncinya yaitu ID sama dengan value-nya 1, baru kita print. Tapi printnya pakai perulangan lagi karena kan dia baru menemukan ini. Nanti kalau nggak pakai perulangan tampilannya tuh seperti ini, masih dibungkus gitu dalam satu dictionary. Harus kita ambil dulu dari bungkusannya nih, kita buka bungkusnya. Oke, dengan cara perulangan kita ambil nilai keduanya ya, key dan values-nya, berarti dengan cara items. Lalu tinggal kita print ya. Coba mau nggak, harusnya yang muncul ini ya, kita tes. Kenapa error? Unhash type dictionary. Bentar, kenapa nih mahasiswa? Bentar ya. Oh sorry, nggak boleh ya, sorry. Tadi kan saya bilang nggak boleh dibungkus di dictionary, harus dibungkusnya di list. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita jalankan, nah mau ya, ID 1 NIM Budi Hermawan kelas A. Dan kita bisa lakukan input ini, misal cari gitu nama variabelnya. Lalu input dalam kurung masukkan nama yang ingin kamu cari. Seperti ini. Lalu if ID sama dengan, nah ini tinggal kita masukkan variabelnya. Cari dot, enggak, cari dulu aja deh. Cari. Oke. Coba ya kita tes nih. Ini saya lupa perlu diginiin atau enggak. Kayaknya sih enggak ya, harusnya. Input string. Oke. Coba kita tes. Masukkan nama yang mau kamu cari. Saya mau nyari nama Budi Hermawan. Kok nggak mau? ID. Masukkan nama yang kamu mau cari. ID. Oh, dia nggak bisa ya berarti ya. Dia cuma nyari nilai ID tuh bang. Oh, ID ya, sorry. Kalau abang ketik iya. nggak? Iya. Sorry. Untung ada yang teliti. Soalnya nggak error. Berarti saya salah kunci tadi. Nah, baru mau ya, Budi Hermawan. Tapi pertanyaannya, kalau saya inputkan nama kecil gitu misalkan, Budi Hermawan, nah nggak ada ya datanya. Nah, inilah salah satu bukan kelemahan sih, perilaku dari searching ini. Dia mengidentifikasi huruf itu secara case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu diartikan beda. Nah, ini caranya ya, setahu saya harus dibikin huruf kecil semua.
dengan metode yang namanya lower. Nah, jadi jika ada nama, ini kan nama dari sini, tapi dibikin huruf kecil semua, dan carinya juga kita bikin huruf kecil biar dia sesuai. Ya, semoga mau nih. Kalau nggak mau nanti kalian cari sendiri gimana penyelesaiannya. Setahu saya bisa harusnya ya. Masukkan nama, misalnya Budi Hermawan. Nah, mau ya. Walaupun saya masukkannya huruf kecil, dia tetap terbaca. Jadi harus pakai lower. Gitu. Dan nanti kalau kalian mau append data ya, tambahkan data, itu jangan lupa juga harus pakai lower. Untuk antisipasi hal seperti ini. Case sensitive. Oke? Itu untuk mengakses salah satu elemen atau salah satu data ya. Sip. Saya kembalikan dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke apa tadi, sudah menghapus ya sekarang ya. Kalau menghapus ini mirip-mirip sih sebenarnya dengan yang kemarin itu kita. Jadi ada metodenya pakai del, metode pertama. Kita coba ya. Ini dikembalikan, di komen aja. Ini juga oke. Sekarang kita mau hapus. Misalkan mau hapus data apa nih? Data yang kelas. Berarti caranya mahasiswa dot apa nih, mahasiswa, oh sorry langsung del ya dia ya. Del mahasiswa, nama kuncinya apa, kelas. Lalu tinggal kita print mahasiswa. Lihat, harusnya kelasnya nggak ada ya. Kok nggak tertampil ya? Oh ya, nah hanya ID, name, nama, kelasnya hapus. Oke. Oh, ini bisa kita pindahkan ke sini. Ini di control slash. Nah, oke. Itu untuk menghapus. Dan cara kedua ada yang namanya pop. Mana tadi? Nah, ini metode pop. Ini tinggal kita ganti delnya. Delnya ganti ke pop. Mahasiswa kelas pop. Ya nggak bener. Bener kan? Oh, sorry, terbalik ininya di sini. Lalu nama kuncinya. Tadi apa, kelas ya? Kelas. Harusnya dia hasilnya sama aja ya. Coba. Nah, oke, berhasil ya. ID, name, nama. Lalu cara terakhir ada yang menggunakan, sebentar ini saya bikin dulu biar kalian bisa lihat nanti. Dan cara terakhir itu ada yang namanya clear. Tapi kalau clear ini semuanya. Jadi mahasiswa dot clear. Kalau dijalankan, nah hilang dia, kosong ya. Oke. Itu untuk menghapus. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tadi sudah membaca, menambah, mengubah, dan menghapus. Saya minum dulu ya, bentar. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Sebentar saya cek dulu nih. Masih terus 3, oke. Kita lanjut ke, oh ya saya lupa, salah satu keuntungan juga dari dictionary ini, kita bisa buatnya kayak gini. Coba lihat ya. Ini kan mahasiswa 1. Saya buat lagi untuk yang mahasiswa 2.
terus ID-nya ganti jadi 2, ini 502, lalu namanya Asep Kurniawan, lalu kelas B. Oke, nah sekarang kita bisa gabungkan kedua list ini, kedua dictionary ini dalam satu dictionary dengan cara mahasiswa, misal mahasiswa list gitu, sama dengan kita bikin dictionary-nya, lalu kita tunjuk apanya, misalkan untuk mengakses satu dictionary ini, misal ID-nya berarti 1.2 lalu mahasiswa 1, nah koma 2 mahasiswa 2. Nah, bisa nggak nih seperti ini, lalu tinggal kita jalankan print mahasiswa list. Oke, lihat ya hasilnya. Nah, lihat nih, ID 1 dia memanggil ini Budi Hermawan, dan ID 2 dia memanggil ini. Oke, walaupun cara seperti ini menurut saya kurang dipakai ya. Saya belum pernah menemukan kasus seperti ini sih. Yang kebanyakan kasus itu bentuk database yang kayak saya contohkan tadi itu, dibungkus dalam satu list lalu ada dictionary-nya. Kalau seperti ini sih saya kurang tahu ya, walaupun mungkin ada ya. Oke. Ya. Sekarang lanjut ke cara mengambil panjang dictionary. Ini sama aja kayak kemarin ya, pakai len juga fungsinya. Jadi bisa kayak gini, print, sebentar di paling bawah aja, print dalam kurung len dalam kurung mahasiswa. Kita jalankan. Nah 4. Kenapa 4? Karena dari sini 1, 2, 3, 4 mengambil panjang dari dictionary-nya. Oke, lanjut lagi kita ke membuat fungsi copy dan from key. Nah ini saya nggak tahu nih, kayaknya sih dia di copy gitu ya ininya. Coba kita tiru aja deh, rumah.copy. Oke, lalu dictionary from copy. Oke, kita coba yang copy dulu aja deh. Ini tadi kan mahasiswa udah seperti ini, lalu kita bikin mahasiswa copy sama dengan mahasiswa dot copy. Nah, jadi kita simpan ke sini. Sekarang kita print mahasiswa dot copy. Harusnya hasilnya sama aja ya dengan yang atas ini, karena dia kan menyalin ya. Oke, berhasil ya. Nih, itu untuk mahasiswa copy. Dan yang kedua tadi ada apa nih, dictionary dot from copies. Bentar, saya baru baca ini soalnya. Fungsi from case. Oke, kayaknya sih bentar. Oh, gini. Ini dia mengcopy apa sih namanya tuh, dictionary-nya berdasarkan key-nya. Kurang lebih sih sama ya, tapi bentukannya nanti kurang lebih sama aja. Coba ya, mahasiswa copy 2 gitu, sama dengan mahasiswa dot from case dalam kurung, lalu kita print kan mahasiswa copy 2. Harusnya sama aja. Sebentar, ada yang salah. Expected, pakai argumen, katanya pakai argumen. Sorry, pakai argumen. Jadi kita bisa pilih mana yang mau kita copy. Misal kita mau copy namanya ini, nama, koma, Budi Hermawan. Oke. Kita coba.
kenapa nih kok dia N Budi Hermawan, A Budi Hermawan, kenapa nih dia rumah sewa. Oh, harusnya di sini bukan anunya ya. Sorry teman-teman, bukan apa sih, bukan kuncinya, tapi di sini nama parameter pertama untuk nama dictionary-nya dan parameter kedua untuk isinya. Oke, bentar, coba kita ganti jadi contoh gitu, lalu ininya mahasiswa, nanti baru kita simpulkan ya secara teori from case ini apa. Nah, ID contoh, name contoh, nama contoh, kelas contoh. Nah, jadi mahasiswa.fromcase ini dia apa ya, ibaratnya mengcopy atau menyalin data-datanya, mereplace data-datanya dari value-nya, bukan dari, untuk value-nya. Makanya yang terganti di sini value-nya aja kan. Satu berubah jadi contoh, name-nya ini berubah jadi contoh gitu. Lalu key-nya kita kopikan dari ini yang sudah kita siapkan, ini dictionary yang sudah kita siapkan. Itu from case. Saya kurang tahu deh apa fungsinya gitu. Kalau yang .copy ini fungsinya oke lah, mungkin biar ada maksudnya penyimpanan lain gitu. Tapi kalau from case ini saya kurang paham ya. Nanti mungkin bisa dicari sendiri kegunaannya apa ini. Pasti ada kegunaannya. Soalnya agak aneh aja gitu. Kita ngapain kita mengisi atau mereplace nilai-nilai di dalam semua key-nya dan kita jadikan sama rata lagi, ya enggak? Saya sih bingung ya, tapi kalau teman-teman tahu fungsinya nanti dicari aja ya referensinya. Oke, itu untuk copy. Selanjutnya apa nih? Get. Tadi kita sudah ya get ya? Tadi kan kita udah ya menggunakan get. Sudah tadi. Items kita tadi juga udah ya di perulangan. Ada items, ada values, dan ada satunya tadi apa? Case ya. Tadi pop kita juga udah coba proses penghapusan ya. Nah, ya, lalu ada yang namanya pop item. Ini saya baru lihat nih. Coba ya contohkan. Print dalam kurung mahasiswa dot pop item. Lalu ini kita kopikan aja. Kita pengen lihat apa perbedaan pop dengan pop item. Ini mahasiswa 1 dan ini mahasiswa 2. Jalankan. Kayaknya si yang pop error ya harusnya. Oh iya error. Karena nggak punya argumennya. Kita ganti jadi kelas misalkan. Nah, lihat tuh perbedaannya. Pop dia mengambil nilainya aja. Enggak, nilai dari kelas. Makanya pop itu mungkin bukan tepatnya apa ya, teorinya itu bukan menghapus ya, tapi mengambil. Karena kalau pop lawannya apa? Push, ya kan? Push dan pop. Push dia memasukkan, kalau pop dia mengambil. Nah, permasalahannya kalau diambil berarti datanya hilang, ya kan? Maka dari itu biasanya orang juga nyebut pop ini salah satu metode untuk menghapus, karena ya seperti itu dia. Nah, kelihatannya seperti terhapus gitu, mahasiswa 1. Bukan mahasiswa 1 ya, mahasiswa. Oh, bentar. Iya ya, benar terhapus gitu. Tapi sebenarnya pop ini dia mengambil nilainya, ya. Jadi mana tadi perbedaannya? Nah, ini perbedaannya ya. A untuk nilai ini dan pop item dia mengambil secara keseluruhan, termasuk key dan nilainya. Oke. Itu untuk pop. Tapi kalau mau menghapus sih saya sarankan pakai yang del aja ya. Jangan yang pop. Oke. Lanjut lagi nih kita ke
Oh, terakhir ya, tadi case kita sudah kan mengambil nilainya udah. Sekarang kita terakhir nih, set default. Metode ini digunakan untuk menampilkan nilai dari kata kunci yang diatur sebagai default untuk ditampilkan. Oke, kita coba set default kamus non. Lihat hasilnya. Print dalam kurung mahasiswa dot set default dalam kurung nama kuncinya tadi, misal nama bentar, mahasiswa satu. Nah, nama koma non. Oh, sorry nggak pakai string. Dah, kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Saya kurang tahu ini ya, metode mengambilkan nilai kunci. Harusnya dia sama aja ya dengan apa namanya itu, dengan metode get ya. Bedanya apa ya? Kalau ada yang bisa bantu nggak apa-apa ya, ngomong aja ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Apa tuh namanya, set default item adalah apa nih? Oh, nggak ada ya bahasa Inggris. Oke, miss. Set default value-nya Bronco. Katanya dia mereturn nilai dari item dengan kuncinya, dengan spesifik kuncinya. Terus apa bedanya dengan get? Coba ya, kita tes nih. Y sama dengan car dot get dalam kurung model, run. Printnya belum ya, printnya hasilnya apa? Mustang, Bronco. Nah, ini saya kurang paham nih jujur ya. Set default ini dia sama aja mengambil nilainya gitu. Ini kurang tahu nih saya nih, soalnya dari tutorial yang saya lihat belum ada yang set default ini. Nah, how set default work when key is in the dictionary. Oke. Person, age-nya 22. Nah, ini kan sama aja harusnya ya, kayak metode get juga ya, dia mengambil nilainya kan. Terus set default works when key is not in dictionary. Oke, salary katanya nggak ada ya. Terus di set default salary ini non. Nah, iya sama aja dong dengan get. Tadi kan get juga bisa ya, dia masangkan parameter jika parameternya nggak ada gitu. Harusnya sama aja nih. Saya kurang paham apa bedanya ya. Coba kita tes. Harus kita eksperimen kalau kayak gini. Mahasiswa 2. Oke. Lalu ini kita ganti jadi get nama. Ini kita ganti, misal pesannya tidak ada kunci ini. Yang ini juga tidak ada kunci ini. Yang ini mengambil prodi, yang ini juga mengambil prodi. Oke. Nah, sama aja hasilnya kan. Tidak ada kunci ini. Berarti mungkin nggak ada perbedaannya ya. Saya kurang paham nih. Kita skip aja ya. Intinya kita tahu lah kalau set default seperti ini. Nanti mungkin sejalan kalian buat projectnya, nanti bakal tahu fungsinya dari set default ini apa. Oke. Kita lanjut ke case. Tadi sudah dibahas ya, case. Kita tes aja deh. Print mahasiswa dot case, lalu kuncinya
kuncinya nama, misalkan nama mahasiswa 1, jalankan. Oh, text no argumen, nggak pakai argumen ternyata. Kok nggak mau? Kalau dictionary-nya mahasiswa aja bang, bukan mahasiswa 1 punya bang. Mahasiswa 1. Ini mahasiswa 1. Iya, mahasiswa 1 ya. Bentar. Print buku. Apa harus di Bentar. Oh, sorry. Dijalankan lagi, tadi kan dia berhenti. Sorry. Nah, ini. Jadi ada 3 tadi kan, case, values, dan item. Nah, biar kalian lihat perbedaannya. Nah, kunci ya, dia mereturn nilai kuncinya, values mereturn nilainya ya, valuesnya, dan item dia mereturn keduanya, keys dan valuesnya. Oke, itu untuk modul dictionary. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Bukan tanya sih, kuis saja. Kalau ada yang bisa, saya kasih poin tambahan di responsinya berapa ya bagusnya. Sebentar, saya stop dulu ya, biar kalian nggak ngeliat. Bentar. Oke, saya jalankan lagi. Nah, ini. Jadi, ini kalau ada yang bisa buat programnya ya. Jadi programnya itu dia mengkonversi angka menjadi apa sih bahasanya? Angka terbilang. Maksudnya seperti apa? Kayak gini. Misal ini masukkan angka gitu. Masukkan angka misal 2, 6, 7. Kalau di enter, nah 267. Oke. Kalau misalkan 1056, enter 1056. Ayo, siapa yang bisa buat ini? Saya kasih poin 3 lah ya. Saya kasih waktu nih buat kerjakan. Oke, saya kasih waktu sekitar ya 5-7 menit lah. Gampang aja sih, dari dictionary ya yang kita buat tadi. Ada yang bisa nggak? Jadi dia konversi sebuah angka menjadi angka terbilang. Oke, saya tunggu. Silahkan dikerjakan. Karena kalau responsi itu harusnya gini ya. Dulu kalau saya responsi dikasih soal di ujung responsinya gitu. Kalau nggak bisa kerjakan, responsinya nggak bakal selesai. Oke, jadi dikerjakan dulu. Silahkan. Teman-teman yang bisa on cam ya. Saya pengen lihat nih. Dari 26 orang loh, 24 orang ya berarti ya. Masa nggak ada yang on cam nih? Nah, biar kayak responsi offline jadinya kelihatan. Kan saya jadi nggak curiga kan, oh tidak bisa on cam, HP saya kamera rusak. Oh ya, yang rusak nggak apa-apa.
Saya soalnya curiga nanti ditinggal aja. Malam mingguan ngobrol sama temennya asal hadir aja nanti. Semoga nggak begitu ya. Dikerjakan nih. Bang, Di rumah aja, Bang. mau di rumah aja ya. Yo, ada yang bisa nggak mengkonversi close perspective. Oke, nggak ada ya. Oke, saya kasih tahu aja sudah jawabannya. Bentar. Nah, jadi seperti ini teman-teman jawabannya. Ya. Kalian kan masukkan angkanya. Lalu kalian bikin sebuah dictionary. Kalau satu
itu ya 1, 2, 2 dan seterusnya. Jadi angka dan terbilangnya, kuncinya angka dan values-nya itu angka terbilangnya. Kalau sudah, tinggal kalian buat perulangan di sini, buat perulangan dan kalian ambil nilainya. Jika nilainya ada, maka ya tampilkan, jika nggak ada tulisannya invalid. Oke, misal kalian masukkan minus atau enggak huruf, mungkin nggak, nanti hasilnya invalid ya, karena dia nggak ada. Selanjutnya tinggal kalian outputkan. Output di sini kurang nih, output plus terbilang. Nah kayak gini, makanya dia hasilnya bisa secara dia membaca setiap angkanya gitu. Kayak misalkan 213. Nah 213, kalau kalian langsung output sama dengan terbilang lalu ditambah gini biar spasi kan maksudnya, nah ini nggak bakal bisa baca dia hanya bisa baca angka terakhir kalau nggak salah ya. Coba 298, nah dia hanya bisa baca 8-nya. Oke, dia hanya bisa baca angka terakhir, makanya harus buat seperti ini, output plus terbilang. Oke, nanti kalian pelajari sendiri lah lebih lengkapnya. Oke, kita masuk ke fungsi ya. Modul fungsi. Oke, jadi mana nih, program yang kompleks dan memiliki banyak fitur diharuskan menggunakan fungsi. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakannya, kita itu akan kerepotan menuliskan kodenya. Sebab kita itu jadinya menuliskan kode kembali gitu, nggak, sifat dari project kita itu nggak reusable gitu. Harusnya beberapa fungsi yang sama atau beberapa struktur coding yang sama itu kita bisa jadikan satu tempat, satu grup. Nah itu yang dinamakan fungsi, agar kalau kita memanggil di tempat lain jadinya lebih mudah. Selain itu lebih mudah juga dirawat atau maintenance istilahnya. Oke, sekali kita mengubah fungsinya, maka codingan-codingan di bawahnya akan berubah juga yang menggunakan fungsi tersebut. Oke, intinya jadi lebih sederhana dan efektif lah, bahasanya seperti itu. Jadi kita contohkan ya, kalau penulisan di Python itu fungsi diawali dengan def, dan ini beda-beda ya. Kalau di bahasa PHP itu dia function, seperti ini. Beda-beda biasanya di tiap bahasa pemrograman. Def misalkan apa nih, salam gitu ya, titik 2, lalu tinggal kita tulis print misalkan selamat malam. Nah kalau kita hanya seperti ini lalu kita jalankan, nah dia nggak tertampil apa-apa sebab fungsinya belum dipanggil. Jadi harus dipanggil dulu, salam. Nah seperti ini. Nah selamat malam. Oke, jadi kalian nggak perlu, kalau misalkan selamat malamnya banyak gitu, nggak perlu seperti ini kan, lebih ribet gitu. Kalau ada fungsi kan enak, tinggal salam, lalu ini tinggal kita copy, nanti mungkin taruh di mana gitu kan. Dan kalau kita mau mengubah, gak ribet, tinggal kita ubah fungsinya aja, otomatis codingan di bawahnya ikut berubah semua. Oke, itu untuk yang sederhana aja, fungsi tapi tanpa parameter. Nah karena di dalam Python ini ya, terutama di dalam fungsi itu kita bisa beri parameter teman-teman. Jadi di dalam kurungnya itu bisa kita kasih kayak sebuah parameter. Biasanya sih orang-orang mencontohkan ini atau sering dipakainya ketika membuat program kalkulator gitu. Jadi parameternya itu angka yang dimasukkan. Misal apa nih, tambah data. Oke, titik 2. Oh ya, parameternya ya, kita memasukkan angka 1, angka 2. Nah lalu tinggal kita bikin rumus, hasil sama dengan
angka 1 tambah angka 2. Lalu tinggal kita print hasil perhitungan angka 1 tambah angka 2 sama dengan hasil. Titik format angka 1, angka 2, hasil. Kita jalankan. Mau nggak? Oh, sorry, belum dipanggil ya. Tambah data. Lalu dalam kurung, nah angkanya berapa yang mau dihasilkan? Misal 2 sama 8 gitu. Berarti harusnya kan 10 ya. Nah, hasil perhitungan 2 tambah 8 sama dengan 10. Itu fungsi dengan parameter. Oke, jadi kalau kalian buat kayak semacam program kalkulator, nah ini tinggal diganti nanti, di copy, lalu ini untuk fungsi apa? Misalkan pengurangan data. Nanti yang bawahnya pembagian, perkalian dan seterusnya. Jadi lebih ringkas gitu. Lebih efektif. Nah, ini sudah. Selanjutnya apalagi nih? Nah, fungsi mengembalikan nilai. Jadi sebenarnya kalau ada fungsi tanpa pengembalian nilai, itu bukan istilahnya bukan fungsi, lebih tepatnya prosedur. Makanya modul kita pun namanya fungsi dan prosedur. Jadi kalau ada nilai kembaliannya atau returnnya, itu namanya fungsi. Kalau tidak ada, namanya prosedur. Walaupun bisa juga sih ini disebut fungsi, bisa juga, tapi lebih tepatnya saya kira itu prosedur ya. Nah, sistem kerjanya bagaimana nih return ini? Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sih. Misal kita buat fungsi untuk mengurangi misalnya kurang data, dalam kurung angka 1, angka 2 hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2. Oke. Nah, lalu kalau ini kan kita panggil di dalam fungsinya. Nah, kalau kita mau lakukan hal serupa, ya, lakukan hal serupa di sini, lalu kita panggil fungsinya ini, misal hasil perhitungan, lalu kita panggil fungsinya gitu, kurang data dalam kurung 2 kurang 4 gitu. Ini nggak bisa ya, concat gini. Nah, ini nggak bisa. Ini aja bisa dilihat nggak? Kalau saya hover, lihat tuh, hasil is not accessed, jadi belum bisa diakses. Nah, caranya di return hasil. Nah, kalau seperti ini harusnya bisa nih, kurang data, nanti dia akan mengeluarkan hasilnya. Kita coba ya. Bisa nggak? Sebentar, string of apa nih, object. Oh, bentar, return luas persegi. Apa yang salah nih? Kurang data. Oh, bentar, coba kalau langsung gini, kayaknya harusnya pakai bukan concat ya, pakai tanda plus tadi harusnya. Bisa nggak? Print kurang data, coba kita baca nggak? 8 min 2. Nah, min 2 ya, bisa kan? Min 2, iya, 2 kurang 4 kan min 2 ya. Coba kita coba lagi, 8 tambah 2 6. Coba, saya penasaran, harusnya bisa ya ditambahkan edge, ditambahkan string di dalamnya, atau enggak di luar, jangan-jangan ya di luar dari printnya. Oh, bukan, enggak, bener-bener dalam kurung hasil pengurangan adalah, coba kalau ini, oh nggak bisa ya, pakai apa nih, Koma bang, coba. oh ya, Ya, koma. betul. Oh
iya, koma, nasib koma bener-bener. Nah, hasil pengurang adalah 6 ya, saya lupa ya. Saya mau nanya bang, Oh, silakan. jadi retron ini sama kayak printnya gitu kah? Semacam Kalau itu. kalau di bentar ya, iya sih, ini saya juga awalnya ngira gitu ya, karena kalau di bahasa PHP dia ini mirip seperti print juga, return ini. Tapi coba kita tes ya, print gitu, print hasil, lalu dia nggak bisa ya. Oh, bentar, bisa dalam kurung gini. Nah, print hasil, apakah hasilnya sama ya? Coba. Nggak bisa ya. Jadi return itu dia mengembalikan nilainya, bukan menampilkan. Kalau print kan menampilkan, kalau return itu mengembalikan nilainya. Itu perlu dibedakan ya, karena yang kita perlukan nilainya aja. Jadi nilai yang dikembalikan dari sebuah proses di dalam fungsi ini. Oke? Itu return. Selanjutnya apalagi nih? Oh, variabel ya. Maaf bang, tapi punya saya bisa ya kalau pakai print. Bisa? Bisa. Gimana tuh? Apanya yang kurang dari saya nih? Bentar coba. Mau share screen boleh? Nih, coba share screen tuh. Iya bang, bentar. Print luas. Dah, tadi Ini sama. saya sembarang aja sih bang. Iya, ya nggak apa-apa. Luas dia 2 kali 3 kali 4 ya. 6 kali 4 harusnya hasilnya berapa tuh? 24 ya. Iya, coba saya run ya. Yo, Nah bisa bang. 24. Oh iya, bisa ya. Jadi langsung print gitu bisa. Oh ya udah, kalau langsung bisa oke aja. Tapi bentar ya. Saya kasih anunya nih. Bentar, coba. Oh, tapi gini, kamu tadi perbedaannya, coba kamu share screen lagi. Ya bentar. Nggak kamu tambahin string di depannya ya, kalau nggak salah ya. Iya kayaknya enggak saya tahu. Nah, iya, itu perbedaannya ya. Jadi dia hanya bisa menampilkan, tapi apa ya, dia nggak bisa ditambah Kata-kata gitu ya. ya stringnya gitu di depannya. Coba tambahin aja gitu, print. Mana tadi print? Baiknya sih memang return ya, karena secara istilah aja gitu, kalau kita mau mengembalikan nilai itu return, bukan print. Yang tadi saya bilang ya, print itu dia menampilkan, bukan mengembalikan. Secara istilahnya sudah salah. Makan dalam kurungnya, coba dalam kurungnya Oh iya, diisi nggak dulu. bisa bang. Nggak diisi dulu tuh, makan dalam kurung 2 3 4 gitu. Pindahkan ke bawahnya situ. Oh, Ya, oh iya. 2,3,4. Coba apakah dia hasilnya juga 24? Nah, non ya. Lihat nggak tuh? Oh iya nggak terbaca dia. Iya, nggak terbaca. Pasti. Nah, itu ya perbedaannya. Oh iya, iya bang. Oke, lanjutnya apa ini lagi nih? Materinya apa lagi? Variabel global dan lokal. Nah, ini menarik nih. Coba ya. Secara kata-kata aja harusnya kalian bisa menebak gitu. Variabel global apa dan lokal apa. Jadi variabel global itu variabel yang didefinisikan di luar fungsi. Jadi misalkan nama sama dengan apa nih? Misal John ya. Lalu salam ini kita tambahin, nama sama dengan misalkan siapa, Budi. Oke,
Lalu saya tambahin nih, selamat pagi, buka variabel dot format dalam kurung nama. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Dia ngambil John atau dia ngambil Budi? Kira-kira dia ngambil yang mana nih? Kalau saya panggil salam. Budi bang. Coba ya. Ya, selamat pagi Budi. Karena dia otomatis mengambil variabel yang lokal dulu, yang terdekatnya. Nah, beda cerita kalau ini misalkan nggak ada, maka dia ngambil yang John. Nah, terus variabel global itu bedanya dengan variabel lokal. Kalau global bisa dipanggil di semua fungsi. Ya, namanya aja global gitu. Misal saya kasih lagi di sini. Oke. Lalu saya print lagi. Salam sama yang satunya itu tambah data. Nah, selamat pagi John. Yang tambah data ada juga kan, selamat pagi John. Oke. Tapi kalau lokal nggak boleh. Misal ada nih nama satu gitu. Nama satu Budi. Nah, terus kita mau panggil nama satu ini di tambah data. Nah, gini nggak boleh, ada warningnya nih. Coba lihat ya, dijalankan ya. Nah, nggak bisa dia. Oke, kurang lebih seperti itu aja sih penjelasan dari variabel lokal dan variabel global. Nah, selanjutnya sudah, ini tinggal program aja nih. Nanti kalian bisa pelatihan sendiri. Ini buat program apa nih dia? Kalkulator ya kalau nggak salah ya, menyimpan buku. Show data, insert data, edit, delete. Nanti ini bisa kalian coba sendiri. Oke? Mungkin sampai sini aja materinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya banyak ya teman-teman, nanti kalian bisa cek sendiri ya, referensi-referensi dari metode-metode di dalam dictionary ya, terutama itu banyak sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat nih di belajarpython.com, nah ini banyak nih, ada clear copy tadi ya, from case, husky, set default, update. Nah, ini set default nih, mirip dengan get tapi akan mengatur key-nya sama dengan default jika kunci belum ada. Nanti dicoba sendiri ya gimana maksudnya. Ini banyak, bisa dicari sendiri. Lalu ada fungsinya, ada yang compare ya, CMP, membandingkan unsur keduanya. Ini biasanya sih kalau kalian pakai fungsi login kayaknya. Kalau login bisa pakai comparison, jadi dibandingkan jika username yang diinputkan sama dengan username yang telah dideklarasikan gitu kan, maka lolos. Kalau tidak, maka ya tidak lolos gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman.